Halo, sahabat rumah belajar. Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Budi Prima Oktaringga, peserta pembatik level 2 tahun 2021 dari SMP Negeri 1 Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Baik, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Kali ini, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Sole, yaitu Self-Organized Learning Environment, dengan memaksimalkan fitur-fitur pada rumah belajar. Pada model pembelajaran Sole, yaitu model pembelajaran yang menitikberatkan pada proses pembelajaran secara mandiri, dengan memaksimalkan penggunaan internet dan penggunaan perangkat-perangkat pintar seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Di sini peserta didik secara mandiri mencari tahu apa yang mereka ingin tahu yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Pada model pembelajaran Sole memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah question atau pertanyaan. Pada tahap ini memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Tahap yang kedua adalah investigate atau investigasi. Pada tahap ini, peserta didik membentuk kelompok dan berkolaborasi dengan yang lainnya menggunakan perangkat internet dan perangkat pintar yang mereka miliki seperti smartphone, tablet, maupun laptop untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Dan tahap yang ketiga adalah review atau mengulas. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil temuan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Nah, pada kegiatan inti di sini, semua kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh siswa terkait di dalam pembelajaran terintegrasi dengan aplikasi rumah belajar. Jadi siswa di sini bisa memaksimalkan seluruh fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Dari hasil presentasi siswa yang telah dipaparkan, telah disimpulkan secara bersama-sama bahwa teks berita adalah teks yang berisi segala informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi baik dari lingkungan sekitar maupun global dan disampaikan melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial. Manfaat teks berita adalah untuk memberikan informasi terkini yang terjadi di sekitar maupun di dunia. Adapun struktur dari teks berita, yang pertama adalah judul berita yang berisi kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang kedua adalah kepala berita, bagian yang sangat penting dari berita, terangkum inti dari keseluruhan isi berita, terletak pada paragraf pertama sebuah berita. Pada teras atau lead berita mengandung pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana yang berhubungan dengan berita yang disampaikan. Teras atau lead berita bisa disebut juga dengan kepala berita karena merupakan unsur penting di dalam sebuah berita. Struktur yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita di sini adalah berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Isinya singkat, padat, dan jelas. Bagian ini merupakan penjelasan dari teras atau lead atau kepala berita secara lengkap. Pada bagian ini untuk menjawab pertanyaan mengapa atau kenapa dan bagaimana dalam unsur berita. Dan struktur berita yang terakhir adalah ekor berita. Bagian ini berisi bagian pelengkap di dalam berita dan di dalamnya hanya terdapat informasi tambahan saja. Pada kebahasaan teks berita, di sini ada 4 yang disebutkan oleh siswa. Yang pertama, penggunaan verba transitif dan verba pewarta. Yang kedua, penggunaan bahasa baku. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung. Dan yang terakhir, keempat, penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Verba transitif adalah verba atau kata kerja yang memerlukan 2 nomina. Satu sebagai subjek dan satunya lagi sebagai objek. Contoh, Bapak memotong rumput. Yang kedua, verba pewarta. Kata yang digunakan untuk menandai suatu percakapan. Contoh, pelaku pencurian sudah diamankan oleh warga. Ucap salah seorang saksi. Selanjutnya, penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku akan memudahkan pemahaman banyak orang. Penggunaan bahasa baku akan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer, singkatan, atau kedaerahan akan dihindari dalam penulisan teks berita di media-media nasional. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung.
Pada teks berita akan ditemukan kalimat langsung di dalamnya. Kalimat langsung ini berfungsi sebagai pernyataan dari narasumber untuk memperkuat bukti tentang peristiwa di dalam berita. Kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik. Contoh, pelaku pencurian sudah diamankan oleh warga di balai desa, ucap seorang warga. Selanjutnya, penggunaan kata penghubung atau konjungsi. Pada teks berita menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Konjungsi yang digunakan dalam teks berita adalah konjungsi temporal, diantaranya kemudian, sejak, sebelum, sesudah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Contoh, sebelum tsunami terjadi, air laut tampak terlihat tenang dan surut. Demikian pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Aulia, kelas 8A dari SMP Negeri 1 Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Sehari-hari saya menggunakan aplikasi Rumah Belajar untuk belajar di rumah. Aplikasi ini sangat membantu saya belajar di rumah karena di dalam aplikasi ini menyediakan banyak fitur-fitur seperti video dan uraian yang dapat mudah dipahami. Terima kasih Rumah Belajar, karena menggunakan aplikasi ini belajar saya menjadi lebih menyenangkan.